Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar. Kita masih membahas seputar membaca Al-Fatihah. Jika kita sudah takbiratul ihram, doa iftitah ta'awud, kemudian kita masih seputar baca Al-Fatihah. Semoga ini bermanfaat. Saya masih teringat perkataan Mbah Sahal Mahfuz, Kajen Pati. Beliau pernah mengatakan untuk menjadi orang yang baik itu mudah, dengan diam saja maka menjadi. Tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat itu lebih susah. Karena apa? Karena berarti otomatis dia berjuang menjadi orang yang bermanfaat. Kalau orang soleh dengan diam pun bisa, tapi kalau orang yang muslih, orang yang memperbaiki kapasitas hidupnya dan hidup orang-orang sekelilingnya, yaitu. Semoga dengan adanya kajian-kajian 10 menit ini dapat membuka wawasan kepada kawan-kawan semua yang menyimak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi man lam yahsun qira'at al-Fatihah atau lam yuhsin. Pasal tentang orang yang tidak fasih atau tidak baik bacaan Al-Fatihahnya. Fa'ilam yuhsin Al-Fatihah, maka jika seseorang tidak baik membaca Al-Fatihahnya, qara'a biqadriha min ghairiha. Fatihahnya belum hafal, Fatihahnya belum fasih, Fatihahnya belum benar, boleh membaca sesuai kadar jumlah Al-Fatihah dengan selain Al-Fatihah. Fa'ilam yuhsin syai'an minal Qur'an. Ternyata pengganti Al-Fatihah itu dia sama sekali nggak hafal, nggak bisa juga. Ada minal azkari katasbihi wa tahlili wa nahwihima biqadri ayatil Fatihah. Maka dia membaca zikir-zikir seperti tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah dan semacamnya sesuai kadar ayat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu ayatnya 7, maka membaca tasbih 7 kali atau tahlil 7 kalian begitu. Fa'ilam yuhsin syai'an minal azkari wa dhaqal waqtu 'anit ta'allum. Tadi membaca ayat yang lain sesuai kadar Fatihah nggak bisa, membaca zikir pun nggak bisa. Jika dia tidak mampu untuk membaca zikir dan waktu untuk belajar itu memang sempit, waqafa biqadril qiraah gitu loh. Maka dia diam saja, salat Allahu Akbar. Kan otomatis kalau biasanya nggak hafal Al-Fatihah, nggak hafal zikir-zikir itu kan nggak hafal doa iftitah juga, nggak hafal ta'awud dan gitu. Dia diem aja. Waktunya sampai kapan, yaitu sesuai seseorang kalau biasanya baca Al-Fatihah itu berapa menit. Misalnya dia diamnya 2 menit, 3 menit, dia selesai. Seseorang itu membaca Al-Fatihah 2 menit, 3 menit selesai, ya dia diamnya selama waktu tersebut. Tsumma yarka, lalu dia ruku. Wa tujzi'uhu sholatuhu illam yakun farrata fit ta'allum. Dan sholatnya juga sah gitu. Jika saja dia tidak ceroboh dalam mempelajari ilmu. Misalnya udah ada waktu untuk menuntut ilmu, untuk belajar Al-Fatihah, kok dia nggak belajar, ya beda lagi, berarti sholatnya nggak sah. Fa'in kana farrata wajabatul i'adah. Ya sholatnya sah tapi wajib diulang. Jadi jika seorang ceroboh nggak mau belajar Al-Fatihah sampai datang waktu, terus dia melakukan sholat tapi nggak baca apa-apa, maka dia itu sholatnya sah tapi harus diulang nanti kalau sudah bisa baca Al-Fatihah. Wa ala kulli taqdirin mata tamakkana min ta'allumi wajib alaihi ta'allumul Fatihah. Dan atas segala kadar-kadar tadi itu semasanya maka kapan saja dia itu memungkinkan untuk belajar membaca Al-Fatihah, wajib belajar Al-Fatihah. Amma idza kana yuhsinul Fatihata bil ajamiyah wa la yuhsinuha bil arabiyyah fala yajuzu lahu qira'atuha bil ajabiyyah bal huwa ajizun fayati bil badali ala ma dzakarna. Masalahnya tadi itu Fatihah yang kita rincikan tadi itu Fatihah yang berbahasa Arab, kan begitu. Jadi misalnya seseorang itu tidak mampu, tidak baik dalam membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab, tapi fasih membaca dengan bahasa Indonesia misalnya. Maka itu nggak boleh Al-Fatihah itu diganti dengan bahasa Indonesia. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kamu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, kamu hafal sampai akhirnya, itu tetap nggak bisa menggantikan bacaan Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Tapi ia tergolong sebagai orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah sehingga harus diganti dengan bacaan yang lain seperti yang kita jelaskan tadi kan begitu.
Jadi begitu ya. Jadi Al-Fatihah itu mau tidak mau harus dibaca pertama kalau boleh saya simpulkan tadi Al-Fatihah itu dia harus membaca Al-Fatihah itu wajib yang pertama kali. Kalau dia nggak mampu membaca Al-Fatihah maka dia mengganti dengan ayat-ayat yang lain yang ayatnya sama dengan Al-Fatihah. Dia nggak mampu juga maka dia diganti dengan zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah atau apa namanya tahlil la ilaha illallah sejumlah ayat Al-Fatihah. Dia nggak mampu juga, nggak mampu zikir, nggak mampu ayat yang lain selain Al-Fatihah, nggak mampu Al-Fatihah, maka dia berdiri. Berdiri setelah takbir itu berdiri sesuai kadar di mana ia biasanya atau seseorang yang lain membaca Al-Fatihah berapa menit kadarnya. Tapi syaratnya jika dia tidak ceroboh, dia sebelumnya itu memang nggak tahu sama sekali, nggak bisa sama sekali. Tapi kalau dia kok misalnya ada waktu untuk belajar Al-Fatihah, tapi kok nggak belajar terus dia nekat sholat, nah, nekat sholat, dia malah nggak belajar dulu, ya maka sholatnya tetap sah, tapi harus diulang ketika sudah bisa membaca Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Faslun ini fasa fi qiraati surah. Tentang membaca surat. Nah, setelah Al-Fatihah selesai, sekarang membaca surat. Tsumma ba'da Fatihah yaqra'u suratan aw ba'da suratin wa dzalika sunnah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat, itu seseorang membaca surat atau sebagian dari surat. Nggak harus surat sempurna ya, itu hukumnya sunnah. Lau tarokahu shohat sholatuhu wa la yasudu sahwi. Ya, jika dia nggak baca surat pun sah-sah saja sholatnya dan nggak perlu sujud sahwi. Wasawaun kanatis sholatu faridatan au nafilatan. Mau sholat fardhu maupun sholat sunnah sama. Wala yustahabbu qira'atu surati fi salatil janazati ala asahil wajhain li anha mabniyatun ala takhfif. Begitu. Nah, kan tadi sholat fardu juga hukumnya sunnah baca surat. Sholat sunnah juga hukumnya sunnah membaca surat. Nah, kalau sholat jenazah bagaimana? Disunnahkan membaca surat di sholat jenazah menurut pendapat yang asoh. Gitu. Enggak disunahkan, mohon maaf. Enggak disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah di takbir yang pertama setelah Al-Fatihah itu enggak disunahkan di sholat jenazah, mohon maaf ya. Karena apa? Karena sholat jenazah biasanya memang pendek sholatnya, begitu. Tsumma wa bil khiyari in syaa qara'a suratan wa in syaa ba'da suratin. Wa suratul qasiratu afdalu min qadriha minat tawilah kan begitu. Lalu kemudian seseorang itu menurut pendapat yang lawan dari asah tadi itu diberi pilihan jika dia pengen ya boleh membaca surat, jika dia itu enggak pengen ya boleh membaca sebagian surat kan begitu. Dan surat yang pendek itu lebih afdal ketika di sholat jenazah. Itu menurut salah satu pendapat ya, tapi kalau pendapat yang asah yang mestinya diamalkan itu enggak disunahkan. Wa yustahabbu ayyaqra'a as-suwara 'ala tartibil mushaf. Fa yaqra'u fi tsaniyati suratan ba'da suratul ula wa takunu taliha kan begitu. Dan sunnah juga nih seseorang itu membaca surat sesuai urutan mushaf. Jadi pertama berarti Al-Baqarah, lalu kemudian nanti selesai berarti ya apa namanya Ali Imran dan seterusnya. Yaitu terus kemudian di rakaat kedua itu membaca surat setelah surat yang pertama. Kan begitu. Yang ya berurutan lah. Kalau khalafa hadza jaza ya adapun jika enggak sesuai urutan mushaf juga boleh-boleh aja. Gitu. Was sunnatu an takuna suratu ba'dal Fatihati was sunnah an takuna suratu ba'dal Fatihah. Kalau qara'aha qabla Fatihah lam tuhsab lahu qira'atus surah. Nah, pertanyaannya nih, kan tadi Al-Fatihah ini kan tentang membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, sekarang kalau seseorang itu membaca surat terlebih